Oke, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Info yang sangat wow untuk kalian semua. Akan terjadi mega bull yang mana 6 fakta tentang mega buy strategi yang bikin pasar kripto rame diperbincangkan ya. Akan tetapi kalian tetap riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung masing-masing. Oke? Namun demikian akan saya kasih info untuk kalian. Memang kalau market belum pump, belum bull, foodnya macam-macam. Banyak sekali di mana-mana. Yang mana akhir tahun nanti akan terjadi apa namanya penjualan besar-besaran, akan terjadi ini itu bla 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 bla. Kita harus belajar cerdas, jangan semua berita kita telan mentah-mentah dengan tanpa tahu fundamental ataupun disaring. Bahkan tadi ada berita yang mengejutkan, akhir tahun BTC akan mencapai 500.000 K, itu salah satu sisi atur highest, dan satu lagi aneh banget bahwa akhir tahun BTC akan hancur sampai 10.000 K. Itu kan orang konyol, orang stres menurut saya. Yang namanya bear market di tahun 2022 saja 16.000 K, 250 juta, ini 10.000 K itu orang yang nggak masuk akal menurut saya. Dengan adopsian yang makin meningkat itu konyol. Jadi hati-hati, harus punya kepribadian sendiri, keyakinan sendiri ya. Akan mega bull, kita melihat data-data yang dan fakta-fakta data on-chain di balik belakang layar, pembelian besar-besaran. Juga kita ingat histori tahun lalu, PP di malam tahun baru, yang lain longsor, PP pump gila-gilaan. Meme coin yang terbaik menurut saya saat ini masih ada di PP. Setelah SHIBA dan Doge dengan kapitalisasi yang masih besar, komunitasnya yang sangat aktif dengan rankingnya di 42 top CMC. Beda kalau rankingnya sudah masuk ke ratusan ke atas, itu tanda-tanda rupul. Untuk PP, no. Komunitas sangat aktif, kemudian selalu buyback kembali. Komunitas holder jika ada yang menjual PP, mereka serok kembali komunitas. Mirip SHIBA dulu. Kita sabar karena dengan belekutakannya Mbak Trump, dengan adanya ETF, dengan adanya tarif dagang, macam-macam ya, geopolitik global yang belekutakan, menjadi semua agak mundur dikit, nggak apa-apa. Ini kan sepanjang sejarah baru terjadi. Yang BTC biasanya cuma di bawah 1 miliar ataupun 69.000, kemarin mencapai 126.000 ataupun 2,1 miliar. Dan altcoin belum terjadi, altcoin season. Takutnya altcoin season malah akan naiknya seperti geluduk apa petir yang gempa ya, tsunami yang naiknya ratusan kali lipat. Itu bisa terjadi karena dalam dunia kripto ini ya aneh bin ajaib ya. Yang mana tahun 2021 kapitalisasinya dibandingkan tahun 2025 masih besar di tahun 2025. Saya rasa ketika menimpa nanti ke altcoin, maka altcoin nggak tanggung-tanggung kenaikannya. Yang percaya silakan buy, yang tidak percaya minggat-minggir, tidak jadi soal ya. Oke, 6 fakta tentang mega buy, strategi yang bikin pasar pada melongo ya, pelangap melongo kayak kebo. Ini rame di perbincangan. Apa kita lihat di sini? Belakangan ini berita bahwa entitas strategi meningkatkan perolehan BTC hingga 660.624 koin. Wow, setara sekitar 49,3 miliar dolar, membuat pasar kripto kembali jadi sorotan ya. Dan ada akun dana pemerintah AS yang normalnya itu sekitar 90 miliar kalau nggak salah, ini naik besar-besaran sampai 660 miliar dolar. Ini kalau nanti biasanya masuk disuntikkan ke market, oh ya opo terbangnya, bisa nggak ketulungan ya. Mudah-mudahan sepanjang sejarah baru di tahun 2026 ini, kuartal 1 yang penting lebaran, cuan lah, motong kebo nggak apa-apa ya. Kalau nggak akhir tahun ya yang penting puasa banyak uang, kira-kira begitu kawan. Oke, kita lanjut.
Aksi ini dianggap sebagai mega buy yang mendapatkan perhatian para pelaku pasar dan analis karena bisa membawa implikasi besar terhadap kapitalisasi, permintaan, dan psikologi investor global. Berikut sejumlah hal penting yang patut diketahui, bukan diketempein ya. Satu adalah strategi ini memegang 660.624 BTC dengan biaya rata-rata 74.696 dolar. Mantap. Ini mikro strategi ini. Jangan main-main. Menurut laporan resmi, total kepemilikan BTC strategi ini mencapai 660.624 koin dibeli dengan biaya rata-rata 74.696 per koin. Ya, wah gila. Dalam rupiah dengan kurs 1 dolarnya sekitar 16.676, valuasinya mencapai sekitar 1,103 triliun. Mantap, ini jumlah ini mencerminkan komitmen besar strategi terhadap BTC sebagai aset inti investasi mereka. Angka rata-rata biaya ini juga mendasari bahwa perusahaan membeli secara bertahap yang menunjukkan strategi akumulasi jangka panjang bukan spekulasi jangka pendek. Wah mantap. Juga yang kedua adalah pembelian terbaru 10.624 BTC senilai sekitar 962,7 juta. Wah, tren akumulasi diperkuat dengan pembelian terakhir sebanyak 10.624 BTC sekitar senilai 962,7 juta menjadikan transaksi pembelian institusional terbesar di kuartal 4 tahun 2025. Wah, capek juga saya ngobrol ini. Dibayarkan enggak ya? Wah, benar-benar. Yang ketiga adalah aksi mega buy ini membuat Bitcoin diborong dan dipantau ketat. Wah, bukan pantat ya, ketat. Urusan gituan kalian paham. Karena ukurannya yang masif, akumulasi BTC oleh strategi memikat perhatian komunitas kripto, bukan memikat janda. Global dan institusi membuat Bitcoin kembali jadi topik hangat dan diburu banyak pelaku pasar. Memperhatikan komitmen entitas besar ini sebagai sinyal tangan besar yang mempercayakan masa depan kripto. Jos, pengawasan ketat terhadap pergerakan lebih lanjut. Strategi menyebabkan bahwa setiap perubahan kecil pun bisa memicu spekulasi baru, terutama soal dampak terhadap harga dan likuiditas Bitcoin secara luas. Wah, langsung keempat. Implikasi untuk kapitalisasi pasokan Bitcoin. Wah, saya nggak akan baca semua lah ya. Kemudian mega buy ini menjadikan metrik penting untuk pelaku kripto. Watcher ya. Watcher. Oke, langsung kita yang keenam adalah lah, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke Well ETH. Ini ETH ngamuk juga ETH ya. Gila si Well ETH borong juga ya. Setelah mengalami penurunan tajam bulan Oktober dan November, ETH akhirnya menemukan stabilitas. Struktur grafik saat ini mulai menunjukkan tanda-tanda awal dari pembalikan tren, bukan sekedar pantulan. Sementara dengan momentum yang meningkat, harga kini bergerak mendekati rata-rata pergerakan 20 hari setelah berhasil melewati 3.100 dolar. Diperkirakan akan masuk di akhir tahun 10.000 dolar. Wow, PP akan terbawa oleh Ethereum karena salah satu yang sepanjang sejarah yang berhasil pump tinggi jadi jutawan ada di ekosistem ETH. Kemarin yang terbang PP, dan kalian tahu XPX itu naik ngaceng bukan di jaringan Solana, tapi jaringan Ethereum. Well besar tambah akumulasi ETH dalam jumlah masif. Wah, mantep, luar biasa. Pemosisian well yang terjadi di luar grafik menjadikan perkembangan yang paling menonjol. Beberapa well terpintar dan terdisiplin dalam ekosistem secara bulat panjang pada Ethereum. Dan jumlahnya semakin bertambah. Bitcoin OG, seorang pedagang dengan total PNL
105 juta dolar memegang 54.277 Ethereum atau sekitar 169,48 juta dolar. Anti GZ, well panjang, waduh mantap, 62.156 Ethereum, posisi senilai kira-kira 194 juta dolar dan memiliki total PNL 58,8 juta dolar. Waduh mumet ya, wah luar biasa diborong semua ya. Entitas lain, bla bla bla, wah pokoknya lagi ngebom ini. Pokoknya ETH ini menuju 5.000, lagi diborong ya. Saya nggak mau baca semua, capek saya. Penembusan kunci ETH berpotensi membuka jalan menuju 5.000 dolar. Di sisi lain, posisi well menjadi penting. Akumulasi signifikan pada level ini menunjukkan bahwa mereka mungkin akhirnya akan merebut kembali kisaran 3.500 sampai 5.000 dolar yang merupakan ambang batas yang diperlukan untuk mulai kembali tren makro yang naik, hingga jika harga berhasil menembus jalur menuju 5.000 menjadi layak bukan karena hit tetapi karena pasar akhirnya akan bersatu di belakang permainan yang didanai dengan baik dan sangat akurat. Wah mantap jaya akumulasi. Aksi akumulasi well jadi sinyal awal pergerakan besar. Pengamat pasar dan investor harus memperhatikan dinamika ini. Kegiatan akumulasi oleh well bisa menjadi indikator awal dari pergerakan harga yang signifikan. Dengan memantau posisi dan strategi dari investor besar ini, pelaku pasar kecil dapat memperoleh wawasan tentang kemungkinan arah pasar Ethereum di masa depan. Wah akan pam. Kita tunggu juga lihat BTCD-nya bagaimana. Masih di 59,27 yang diperkirakan pergerakannya akan masuk ke 50%. Kita akan cuan yang luar biasa ya. Kita nggak perlu takut. Dan untuk PP masih berada di 42 rankingnya dengan kapitalisasinya 32 triliun. Holdernya 496,34 K. Waduh, pagi-pagi belum ada segini, ini udah naik lagi. Ini salah satu koin yang tidak perlu diragukan lagi. Wah, akan jos pokoknya untuk PP. Ya, kita harus sabar. Kalau memang belum terbang, belum naik, orang itu nggak akan percaya. Yang kebanyakan yang di grup saya masuk di awal, baik Aster Rp7.000, XPL masuk di 8.000, jual 26. Ya Aster masuk di 7.000, jual 34.000. Fan masuk di 40.000, dijual 140.000. Ya kemarin ada koin CMC masuk di 2,9, 2.900.000, jual 33. Itu cuan semua. Yang di luar ya salah sendiri. Ketika saya menginfokan PP harga murah tahun 2023, kagak ada yang percaya. Sekarang pun nggak, harga turun gini nggak akan percaya kalau nanti PAM lagi. Apa yang terjadi? Ya, yang di dalam grup sudah masuk akumulasi, nanti saat PAM di RP1 ataupun ATH baru akan jual. Mungkin yang di luar baru percaya, wah PAM akhirnya masuk. Yang di dalam grup TP, yang di luar malah masuk. Itulah yang membuat kalian sangkut. Itu kayak gitu ya. Jadi tenang ya. PP beli kembali pada pengajuan ulang. Wah, blok support dengan target harga akan naik pokoknya, terbang nanti. Ya akan begini. Jos pokoknya, tidak ada nggak jos. Yang terbaik saat ini PP. Kurang apa untuk PP? Top Markotop pokoknya. Semua akan PAM. Ini juga dibilang bahwa PP ini adalah jebakan yang sangat luar biasa. Ya, ini adalah jebakan PP, prediksi harga PP. Ini adalah jebakan yang sangat menarik. Padahal nantinya akan PAM. Kita bisa dijebak dengan koin PP yang sangat menarik menurut saya. Dan PP ini nggak bisa kalian ragukan. Sangat stabil banget ya. Token meme tahun 2023 yang dibangun di atas Ethereum. PP naik dengan cepat karena dorongan komunitas. Dan tetap sangat spekulasi. Ya bukan dorongan dari abal-abal ataupun koin yang dipam-pam, yang dikarbit. Kalau project bisa dibikin, tapi kalau komunitas tidak bisa dijual belikan ya. Dan ini salah satu anak emas ETH adalah PP kawan. Kita nggak perlu ragu,
Ya, PP komunitas terkuat meme coin. Jika berbicara tentang kekuatan komunitas murni, PP berada di kelasnya sendiri. Tidak ada peta jalan, tidak ada janji, hanya meme momentum dan jutaan pemegang setia yang menolak membiarkan sensasi itu padam. Mengapa komunitas mendominasi keterlibatan gila-gilaan? Ya, karena PP ini betul-betul sederhana. Utilitas dapat dibangun, tetapi komunitas tidak dapat diproduksi. Ya, dan PP memiliki yang terkuat di luar sana. Wah, mantap sih PP ini. Kita harus yakin. Kemarin di Fatfood hacker-hacker ya nggak mempan ya. Phishing-phishing, tidak mempan ya. PP melompat 9% saat pembelian well melonjak. Wow, well sangat melonjak membelinya ya. Semoga nanti akan ATA baru, well pada masuk PP. Ya trader-trader pada pindah ke PP. Dibilang ada yang ngomong PP nggak terbang, PP nggak naik, kapan terbang. Ah, kalian nggak tahu. Apa koin naik sudah naik ratusan persen? Apakah koin lain sudah naik 10 kali lipat? Sudah ATH belum? Semua lagi turun. Justru kalau kalian paham, sehari kemarin yang kenaikan besar itu hanya ada di PP sampai 10% lebih. Ya, yang lain paling 2%, 3%. Yang lain aja belum pada naik. Makanya kalau yang nggak belajar, yang hanya tanggung-tanggung ya mending ngarit ataupun ngangon bebek, jangan main kripto. Kita akan lihat di sini kalau nggak percaya. Wow, koin CMC sudah masuk ke 32 kembali. Wah, Mak Jos ya, kita lihat perbandingan Shiba dengan si PP. Katanya si PP nggak naik-naik ya, kita lihat si Shiba Inu ini. Shiba Inu naik 8% dalam 7 hari. Dalam 24 jam cuma naik 24%. Kita lihat PP yang PP dalam 7 hari naiknya 14,79%, dimenangkan di PP. Mana ada yang lain sudah melompat puluhan kali lipat. Makanya jangan asal jeplak. PP belum naik, yang lain udah ngaceng belum. Yang lain aja pada belum ngaceng, belum lagi pada meleho ya, sama-sama meleho. Ya, kemudian ada si koin itu yang XPY kemarin terbang tinggi. Itu juga ada di jaringan ETH. Karena sudah bunga-bunga udah panjang lebar ya, leher udah serak, saya rasa cukup. Tetap saya ingatkan untuk kalian semua dalam dunia investasi kripto berisiko tinggi. Bisa cuan dadakan, bisa habis-habisan, maka tanggung jawab masing-masing. Mas Bro di sini nggak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Oke. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe. Yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.